Wakili dan yang terhormat Ibu Anggota DPR RI Ibu Rizka Purwodia dari fraksi Demokrat, yang terhormat Bapak Ibu Anggota DPRD Provinsi Dapil Pasaman Barat, yang terhormat Bapak Ibu Kalian Pasaman Barat, yang terhormat para mantan pejabat pemerintahan tingkat Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Pasaman Barat, yang terhormat segenap tokoh masyarakat Pasaman Barat, baik yang berada di Pasaman Barat atau berdomisili di luar Pasaman Barat, yang terhormat Ketua TP PKK, GOW dan DWP Kabupaten Pasaman Barat beserta anggota, yang terhormat Nenek Mama, ahli ulama Cadiak Pandai Pondok Hargo dan tokoh pemuda, yang terhormat saudara pimpinan OPD dan ASN Wali Negari dan Ketua Bamus se-Kabupaten Pasaman Barat, yang terhormat saudara pimpinan partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi wanita, perantau, hadirat yang kami muliakan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu nama maupun gelarnya. Aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan untuk melanjutkan tugas pengabdian kita kepada bangsa negara, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan amanah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Selawat beriring salam tentunya untuk junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya melalui kesempatan ini, perkenankan saya kepada Bapak Gubernur Sumatera Barat beserta undangan yang kami muliakan, yang telah berkenan menghadiri sidang istimewa Dewan yang terhormat ini dalam rangka Pasaman Barat yang ke-17 tahun 2021 ini. Kehadiran Bapak Ibu dan Saudara baik yang langsung mengikuti sidang istimewa DPRD di gedung DPRD ini maupun yang mengikuti secara virtual di kantor dan kebahagiaan bagi kami seluruh masyarakat Pasaman Barat. Bapak Gubernur, pimpinan Dewan dan hadirin yang saya muliakan, pada hari ini Kabupaten Pasaman Barat berusia 17 tahun. Kita semua secara bersama-sama hadir dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Pasaman Barat sebagai wujud rasa syukur dengan terbentuknya Kabupaten Pasaman Barat yang otonom dan memiliki kewenangan dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003, Solo Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman Barat resmi terbentuk dan terpisah secara wilayah administrasi pemerintahan dan Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 7 Januari 2004, yang ditandai dengan pelantikan pejabat pelaksana tugas Bupati Pasaman Barat. Pemekaran daerah ini tentu tidak terlepas dari aspirasi yang berkembang dan diperjuangkan dengan penuh kebersamaan oleh seluruh elemen masyarakat Pasaman Barat. Untuk itu, pantas kiranya kita mengucapkan terima kasih kepada para tokoh seluruh lapisan masyarakat yang telah memperjuangkan pemekaran Kabupaten Pasaman Barat, serta ucapan terima kasih yang juga kami sampaikan kepada para Bupati Pasaman Barat periode-periode sebelumnya yang telah berjuang sesuai masa bakti masing-masing, memimpin pemerintahan dan pembangunan daerah dengan segala prestasi capaian pembangunan secara berkelanjutan. Bapak Gubernur, pimpinan dengan dan hadirin yang saya muliakan, pada hari ulang tahun ke-17 ini kita menetapkan tema 17 tahun Pasaman Barat siap menjadi
yang terdepan dalam inovasi dan pemerataan pembangunan, yang bermakna pemerintah dan masyarakat dari seluruh unsur akan melangkah ke proses yang lebih matang dan siap untuk saling memberikan kontribusi, partisipasi, inovasi untuk kemajuan bersama. Selama 17 tahun usia Kabupaten Pasaman Barat, pemerintah daerah bersama masyarakat senantiasa melakukan upaya pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang tahun 2005-2025 maupun jangka menengah tahun 2016-2021. Di bidang pembangunan keagamaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain: 1. Pembangunan Masjid Agung Pasaman Barat yang menjadi kebanggaan ikon baru kota Sipapat. 2. Pembangunan rumah sakit umum daerah, rumah sakit Pratama Nujagati untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 3. Evaluasi hasil belajar di semua lini pada tahun 2020 sudah menunjukkan perbaikan. Hal ini terlihat dari semakin baiknya posisi Pasaman Barat pada indikator-indikator pendidikan. Pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan ketertinggalan daerah difokuskan pada penyediaan infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat, perbaikan cakupan layanan telekomunikasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir antara lain: 1. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan seperti akses jalan ke Pelabuhan Teluk Tampang, pembukaan jalan baru melalui kemitraan dengan TNI. 2. Dana desa dan dana negara yang dialokasikan minimal 10% dari APBD sejak tahun 2016 telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan Kabupaten Pasaman Barat. Di antaranya adalah pembangunan jembatan Teluk Batik di Katiana. 3. Pengentasan daerah tertinggal melalui pemanfaatan dana DAK, antara lain pembangunan jalan menuju Sikapor, Taming Tengah, Taming Dulu, pembangunan unit sekolah baru, dan rehabilitasi daerah tertinggal. 4. Cetak sawah baru seluas 273 hektar sejak tahun 2016 bersama kerjasama kita dengan TNI. 5. Pembangunan destinasi wisata di kawasan Pantai Sasak, pembangunan pasar. 7. Pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dan penanganan daerah blank spot dan daerah tertinggal. 8. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui badan usaha milik negara. 9. Di awal tahun 2021 ini penerbangan melalui Bandara Pusat Nagari telah kembali kita akhirkan dengan rute penerbangan Pasaman Barat Pekanbaru dan Pekanbaru Pasaman Barat. Di bidang pembangunan sosial budaya, banyak hal yang telah diupayakan oleh pemerintah bersama masyarakat, antara lain: 1. Penanganan dan pencegahan stunting secara terintegrasi mulai dari tingkat negara hingga tingkat kabupaten. 2. Promosi edukasi perilaku hidup bersih sehat melalui konvergensi program air minum dan sanitasi seperti di Tona Muda, Sinuri, Sigantang Negari Batahan, Jorong Gurabi Jongkol, Jorong Sungai dan Nekal, dan sejumlah daerah lain. 3. Promosi kemampuan membaca melalui program literasi baik yang diinisiasi oleh pemerintah maupun kelompok-kelompok penggiat literasi di masyarakat. 4. Pencegahan dan penangkalan COVID-19 hingga tanggal 5 Januari 2021 ini telah tercatat
sebanyak 433 kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Pasaman Barat, sembuh 389 orang, meninggal 24 orang, dan masih isolasi perawatan sebanyak 20 orang. 5. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan sarana dan prasarana perizinan dan pelayanan administrasi kependudukan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Bapak Gubernur, pimpinan Dewan dan hadirin yang saya muliakan, berkat partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, beberapa capaian pokok yang berhasil kita raih antara lain: angka kemiskinan Pasaman Barat dapat kita turunkan dari 7,40% pada tahun 2016 menjadi 7,14% pada tahun 2019. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 66,03 pada tahun 2016 menjadi 68,49 pada tahun 2020. Pasaman Barat telah dinyatakan lepas dari ketertinggalan pada tahun 2019. Bapak Gubernur, pimpinan Dewan dan hadirin yang saya muliakan, Kabupaten Pasaman Barat lahir dengan karakteristik sosial dan budaya yang beragam, memiliki adat suku yang beragam, dan tentunya juga menghasilkan interaksi dan hubungan sosial yang beragam pula. Berkat dukungan masyarakat seluruh stakeholder pembangunan Kabupaten Pasaman Barat telah berhasil mencapai sejumlah prestasi baik di tingkat provinsi maupun pada tingkat nasional, antara lain: 1. Kabupaten Pasaman Barat telah mendapatkan pendidikan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan daerah selama 5 tahun terakhir. 2. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2019 sampai 2020. 3. Penghargaan Pustaka Nagari terbaik 1 nasional yang diraih oleh Nagari Kota Baru di tahun 2019 dan Pustaka Nagari terbaik 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh Nagari Sasak. 4. Penghargaan tingkat kepatuhan pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dengan predikat kepatuhan tinggi. 5. Penghargaan Manggala Karya Bencana tingkat nasional dari BKKBN. 6. Predikat Pratama dan penyelenggaraan Kabupaten Raya Anak 2019. 7. Penghargaan sebagai Kabupaten Sangat Inovatif pada Inovatif Government Award tahun 2020. 8. Peringkat 1 pelaksanaan aksi konvergensi pencegahan stunting di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2019 dan tahun 2020. 9. Peringkat kedua dalam transparansi pengelolaan dana desa tahun 2019 di tingkat Provinsi Sumatera Barat. 10. Kategori tertinggi swastika Wistara pada penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat tahun 2017. 11. Penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Barat. 12. Bunda Generasi Berencana tingkat Provinsi Sumatera Barat. 13. Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari Kementerian Perhubungan. 14. Sejumlah prestasi di bidang pertanian, peternakan seperti penghargaan Gapokta terbaik dari Bapak Gubernur Sumatera Barat setiap tahun. Bapak Ibu Saudara hadirin yang kami muliakan, pencapaian dan prestasi